cara ajarnya kayak gimana. Nah, itu saya berikan penjelasan. Mereka mau dengar sendiri, atau mereka mendengar sambil teman-teman main, atau mereka mau Ustadz atau Umi contohnya. Saya mau menghafal tapi Umi bacakan dulu. Ada seperti itu di murid-murid saya di rumah tahfiz yang sendiri. Itu anak-anak kecil. Nah, kecil. Harus perhatikan itu Bapak Ibu ya. Ya. Share konten. Harus perhatikan ini yang pertama sekali. Jadwal makan, jadwal zuhur, jadwal bermain, dan jadwal belajar mereka. Paham ya Bapak Ibu ya? Atau adik-adik paham ya? Halo? Paham? Di Facebook sebab. Oke, yang kedua. Kita menciptakan suasana belajar yang kondusif. Ya. Harus suasana belajarnya. Apakah saat itu suasananya pas tidak dengan anak-anak kita? Ya, misalnya nih, udah jadwalnya kita untuk menghafal Quran anak-anak. Pada saat itu anak ternyata mereka kita juga masukkan mereka di rumah tahfiz atau di TPA. Nah, belajar mereka sudah mulai nih di TPA-nya. Tetapi tugas mereka belum selesai. Jadi pikiran mereka itu bercabang-cabang. Jadi kita nggak boleh paksain anak-anak kita ini Bapak Ibu. Bisa paksain. Ya, kita lihat suasana mereka itu dulu. Oke. Jadi seperti itu. Kita harus melihat suasana yang kondusif dan tempat yang paling nyaman buat mereka. Ya. Kalau mereka nyaman belajarnya itu di lapangan ataupun di bawah pohon contohnya. Ya, kita harus sediakan tempat itu buat anak-anak kita. Mereka lebih nyaman belajarnya sama ustadznya. Ya, sama ustadznya kita berikan. Jangan kita paksakan anak belajar dengan kita. Seperti itu. Kemudian mereka lebih nyaman belajarnya kalau seandainya di sana ada ruangan bermainnya. Jangan kita kira anak-anak kita itu akan bermain-main. Tidak. Kita harus menciptakan suasana belajar dan tempat yang nyaman buat mereka. Oke, ini untuk usia dini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita harus mengenal cara belajar. Saya mau bertanya nih sama adik Fatan Askial Kashif. Assalamualaikum Dek. Fatan udah berapa juz hafalannya atau udah berapa surat? 2 juz Ustaz. 2 juz? Alhamdulillah. Itu juz 30 sama juz berapa? Juz 1. Udah berapa lama adik Fatan menghafal Quran? Ya, karena sinyal kayaknya ya. Atau mungkin Ustazah Hayat sama Ustaz Habib punya anak kecil nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustazah Hayat. Saya mau bertanya nih, anaknya yang paling besar udah berapa tahun usianya? Udah 7 tahun, Ustaz. 7 tahun ya? Udah berapa bulannya nih, Ustazah Hayat? Surat, Ustaz. Berapa? Udah banyak, cuman yang itu surat An-Naba, An-Nazi'at. Udah hafal itu ya? Ustaz. Oke, baik. Yang perlu diperhatikan harus tahu dulu cara belajarnya tahun itu. Kurang jelas, Ustaz. Oke, namanya siapa anaknya? Namanya siapa? Hanifah, Ustaz. Ini Ustaz. Hanifah. Iya, Ustaz. Ustazah Hayat, tahu gimana cara belajarnya Hanifah nih?
sambil bermain. Oke, sambil bermain. Ada diperdengarkan bacaan-bacaan ayat sambil mereka bermain? Ada pakai sumber HP. Oke, bagus. Itu udah dicoba. Itu kemudian diperdengarkan itu seluruh suratnya atau sesuai yang saya sampaikan tadi. Dicoba dulu misal anaba saja. Apakah itu juga diperdengarkan? Ya. Oke. Sinyal ya. Kita kembali ada Fatan. Allah juga sinyal. Ustadz Muhammad Isfardi, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Ustaz. Ustadz Isfardi, Apa, Ustaz? Ustadz udah berapa tahun umurnya dan udah berapa jumlah hafalannya? Masih 5 tahun. 5 Ustaz. tahun. Belum Oke. hafal. Ustaz. Udah Ustadz mulai coba dengarkan mereka itu bacaan-bacaan Al-Quran? Udah, ya baru hafal Al-Fatihah, Ustaz. Masya Allah. Ya. Gak apa-apa Ustadz, Al-Fatihah. Tapi itu perlu juga ya diperbaiki bacaannya tadi Al-Fatihah. Ya, tidak hanya diperdengarkan saja. Kenapa? Kalau mereka itu mendengarkan atau menghafalnya dengan bacaan yang tidak pas, nanti terusnya seperti itu juga. Ya, oke. Saya yakin percaya Ustadz Isfardi ini punya suara yang merdu, pasti bisa ngaji juga dengan suara yang merdu. Allah nanti anak-anaknya juga bisa menjadi hafiz dan hafizah dengan suara yang sangat luar biasa waktunya. Amin. Oke, kemudian Ustadz Isfardinya punya hafalan juga Ustadz? Sedikit, Ustaz. Sedikit lama di bukit ya Ustadz ya. Oke, gini, cara belajar Ustadz dengan anak Ustadz berbeda ya, pasti. Tapi ketika saat Ustadz mengajarkan anaknya, jangan disamakan dengan cara kita belajar. Oh, kamu harus belajar seperti ini, jangan, Ustadz ya. Kita harus lihat kondisi anak kita. Mereka mau belajarnya pakai audio dengan mendengarkan murotal. Kita belikan mereka speaker murotalnya. Ya. Kemudian mereka itu mau belajarnya dengan mendengarkan Ustadz sendiri yang bacain dengan talaki. Ustadz harus lakukan seperti itu. Ya. Nah, jadi itu beberapa hal yang perlu kita ketahui dengan kondisi anak itu dengan belajarnya. Ya. Oke, hilang lagi. Oke. Kita kembali ada Ade Fatan. Oke. Ini Bu Nifa Dewita, speakernya nggak aktif. Habib juga nggak aktif, Didi juga nggak aktif. Assalamualaikum Bunda Eva. Salam. Nggak tahu. Bunda, anaknya ada di sampingnya atau kayak gimana? Ya. Nggak ada ya? Nggak. Oke. Bunda, anaknya yang paling gede udah umur berapa nih Bunda? Umur berapa? Kalau enggak dong, kalau Malik yang CB di situ. Tak tahu mana aktifinnya. Ini kayaknya ini ya. Ustaz. Halo Bunda. Ya. Oke.
Oke, baik. Mungkin semuanya pada log ya dengan kameranya ataupun sinyalnya. Saya akan lanjutkan kembali. Ada Bu Deva, halo. 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 Oke. Halo. Nggak mau, nggak tahu. Halo. Mereka belajar dengan cara menggunakan speaker ataupun memperdengarkan suara-suara Quran Korea. Kita harus bisa menyediakan alat tersebut pada anak-anak kita, ya. Atau mungkin barangkali mereka nggak mau dengan speaker, tapi dia mau dengan orang tuanya. Kita harus bacain ayat ataupun surat yang ingin hafal oleh anak-anak kita. Itu namanya belajar dengan audio. Ada yang belajar dengan visual. Belajar dengan visual ini, ya, seperti anak melihat gambar, kemudian di sana ada tontonan-tontonan film, contohnya satu. Kemudian ada film itu dengan menghafal ayat Al-Quran, ya. Contoh surah An-Nas saja, surah An-Nas. Ya, anak kita lebih senang dengan menonton film yang anak-anak itu lagi menghafal surat An-Nas, contohnya. Ya, kita harus senantiasa tontonkan itu kepada anak kita. Bukan berarti menonton itu tidak baik, Bapak. Tapi ada batasnya. Kalau tontonan itu sesuai dengan usia anak kita, maka kita harus bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, contoh mereka mau nonton nih film yang ada anak-anaknya menghafal Al-Quran. Ya, kita harus tontonkan. Seperti sekarang ini ada Hafiz Cilik Indonesia tahun 2020 di RCTI. Kita bisa menggunakan media tersebut untuk anak kita dalam mengulang hafalannya. Sekurang-kurangnya untuk motivasi mereka terlebih dahulu. Ya. Jadi itu adalah metode visual. Atau mungkin juga dengan menggunakan buku yang bergambar contohnya. Ada buku yang bergambar, di sana ada anak-anak kecil, 2 orang ataupun mereka ada sekelompok bermain. Kemudian juga ada tulisan-tulisan bahasa Indonesianya. Juga ada tulisan Arabnya, ya. Kalau anak kita udah bisa membaca Al-Quran, pasti mereka juga bisa untuk menghafal sendiri dengan gambar-gambar tadi. Itu dengan visual. Atau mungkin kedua-duanya, audio dan visual. Dengan diperdengarkan sekaligus ada gambarnya. Itu contoh menonton televisi tadi. Nah, kita selaku orang tua harus tahu gimana cara belajar anak-anak kita. Oke? Yang trik ketiga saya berikan kepada semua untuk melatih anak-anak usia dini. Kemudian kita kembali kepada trik yang keempat. Lengkapi media belajar anak-anak. Mereka mau belajar di lapangan. Mereka mau belajar di tempat yang sangat asri. Contohnya di taman. Namun di taman itu juga harus sediakan tempat-tempat ataupun alat-alat yang bisa mereka untuk menghafal Al-Quran dengan benar. Ya. Kemudian contoh kita ada berdiri di situ dulu atau berada standby di sana. Kemudian anak-anak kita suruh kumpul, ayo anak-anak kumpul ke sini. Ya. Ibu, bapak, ayah, bunda contohnya, ustadz atau ustazah akan memberikan kepada anak ustadz itu hafalan tentang surat Al-Ma'un contohnya. Nah, anak-anak ustadz itu artinya Al-Ma'un contohnya seperti itu. Nah, kita lihat Al-Ma'un itu artinya apa? Contohnya orang orang yang tamat contohnya. Ya. Kemudian kita harus ada gambar contohnya nih. Ada buku gambar orang-orang yang tamat itu kayak gimana. Kemudian ada gambar orang-orang miskin kayak gimana. Karena dalam surah Al-Ma'un itu ada arti ayatnya tentang orang-orang miskin. Kemudian kita sediakan makanan, kita sediakan gambar-gambar yang orang-orang yang lagi sholat melalaikan sholat, contoh seperti itu. Nah, di sana setelah kita berikan kepada mereka gambar-gambar itu, kita membacakan masing-masing ayat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita perlihatkan kepada mereka gambar orang yang lagi berdusta. Ya, orang berdusta itu kayak gimana? Nah, kita berikan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mereka pasti akan senang tuh.
Apa maksud gambarnya nih Umi, Ustazah? Nah, ara'aital ladzi yukadzdzibu biddin artinya adalah apakah kamu tahu orang-orang yang mendustakan agama? Nah, jadi sambil belajar mereka tahu dengan artinya. Jadi kita harus sediakan juga alat gambar percakapan lain yang sesuai dengan mereka inginkan. Nah, seperti itu. Jadi itu 4 trik yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu atau adik-adik yang lagi usia dini, contohnya dalam menghafal Quran bisa kita gunakan trik-trik ini. Kita ulang kembali, triknya ada 4. Ya, yang pertama tadi adalah kita harus bisa mengatur jadwal kita bermain. Kita harus bisa mengatur jadwal kita kapan makan, minum. Kita harus tahu mengatur bagaimana kita bisa belajar dengan baik sesuai dengan kondisi kita. Mood kita pada saat kita menghafal Al-Quran. Ya. Kemudian kita harus tahu gimana cara belajar anak-anak kita atau kita sendiri. Kalau saya bisa belajar dengan mendengarkan audio ataupun suara-suara atau murotal Al-Quran, maka belajarlah dengan itu. Atau mungkin dengan melihat televisi, kemudian ada orang yang lagi hafal Quran, kita gunakan seperti itu. Dan yang terakhir, kita lengkapi media belajar anak-anak kita. Seperti gambar, ya gambar-gambar yang menarik, atau mungkin dengan peralatan yang lainnya. Itu 4 trik yang saya berikan kepada kita semua dalam menghafal Al-Quran. Ya. Kemudian Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita juga berikan trik termudah untuk bagi para remaja dan dewasa dalam menghafal Al-Quran. Ada trik yang pertama. Ini kalau remaja atau dewasa ini nggak terlalu susah kayaknya ya. Yang penting kuncinya adalah niat dari maksiat. Ya. Niatnya ikhlas, hindari maksiat, insya Allah kita menghafal Al-Quran itu bisa dengan mudah, kemudian mengingatnya juga akan mudah dan akan susah untuk melupakannya. Apa? Karena kita tidak ada terlintas dalam kepala kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Oke, pertama triknya adalah buat para adik-adik yang usianya udah SMP atau mungkin udah kelas 3 SD sampai perkuliahan, apa namanya di jenjang pendidikan yang sudah tinggi. Kemudian kita gunakan 1 mushaf saja. Ya, kita gunakan 1 mushaf. Jangan banyak-banyak mushaf, 1 saja seperti yang saya contohkan tadi. Gunakan, saya hafal pertama surat Al-Fatihah, contohnya ini ya. Al-Quran seperti ini. Letter Al-Fatihah seperti ini. Kemudian Al-Baqarahnya ayat 1 sampai ayat 5 di sini dia. Maka kita menggunakan 1 mushaf ini saja. Jangan banyak-banyak mushaf. Ya. Karena apa? Karena masing-masing Al-Quran itu memiliki letak yang berbeda-beda. Ya. Kemudian triknya 2. Kita sekarang ini sudah populer dengan bacaan-bacaan qori-qori yang di Indonesia ini. Mereka juga menggunakan iramanya Sudah contohnya. Kemudian juga Sari Rashid contohnya seperti itu. Bahkan Imam Masjidil Haram contohnya ya. Mereka bisa menghafal dengan memperdengarkan irama murattal dari para qori dan qori'ah. Ya, berarti kita harus belajar seperti itu. Ya, setelah kita gunakan mushaf ini, kemudian kita dengarkan murattal Al-Quran. Seperti Muzammil Hazballah contohnya. Ya, mereka membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran dengan irama yang sangat merdu. Nah, kita bisa mendengarkannya. Dan kemudian sekarang kita sudah berhadapan dengan teknologi. Ya, berhadapan dengan teknologi. Nah, teknologi ini pandai-pandai kita gunakan. Kita asal-asalan pakai teknologinya. Kita punya HP. Kita lebih sering gunakan HP ini untuk main online, game online. Tapi jarang kita gunakan untuk memperdengarkan murattal-murattal Al-Quran. Bahkan dalam HP tidak ada ayat-ayat Al-Quran. Kenapa kita tidak manfaatkan dia tersebut? Ya, karena HP ini bisa kita bawa kemana? Al-Quran tidak bisa. Mungkin barangkali kita ribet, mungkin barangkali kita mau di atas mobil, mentarkan Al-Quran, kita sini ini sebagainya. Kalau HP sangat mudah sekali.
Ya, sangat mudah sekali. Jadi gunakanlah teknologi yang sekarang ini untuk menghafal Al-Qur'an. Ya. Jangan kita banyakkan waktu kita untuk main game online daripada kita membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an. Nah, ada rumus jitu ya bagi para remaja atau orang-orang dewasa dalam menghafal Quran. Apa rumus jitunya? 3T ya, 3T 1M. Ya, 3T 1M. Ya. Pertama, T yang pertama adalah talaki atau tahsinkan. Ya. Baik. Kita kembali ke Webex kita. Ya, kita bisa berbincang-bincang di sini, bisa kita sambil berbagi ilmu di sini. Nah, metode yang T pertama adalah talaki dan tahsin. Saya mau membacakan dulu nih sebuah ayat. Nanti bisa kita semua tirukan ya, adik-adik. Ya, adik-adik nanti bisa kita tirukan ya bacaan ini dengan sesuai dengan makharijul hurufnya yang benar dan tajwidnya yang benar. Bisa? Halo. Halo. Assalamualaikum semuanya yang bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, kita coba talaki sedikit ya. Kita coba talaki dulu dengan membacakan satu ayat ya. Kita ikuti. Iya, ya, Ustaz. Pertanyaan tadi. Mohon diaktifkan adik-adik, Bapak dan Ibu suaranya yang ada di layarnya itu ada seperti kayak mute tulisannya di situ mute. Nah, akan diaktifkan dulu dengan memencetnya jangan merah. Ya, warna putih kalau baru keluar suaranya. Di sini yang aktif baru Fatan, Bunda Eva Dewita, Muhammad Isfardi. Nah, baru 3 orang yang aktif suaranya nih. Mungkin yang lain juga bisa mengaktifkan, kita sama-sama belajar sekarang. Alhamdulillah. Halo? Halo. Baik. Kita mulai ya. Ini metode T yang pertama. Ada talaki atau tahsin. Nah, kita nggak perlu ribet dulu dengan bacaan juz 2, juz 3, juz 4. Kita cukup Al-Fatihah saja dengan bacaan yang sering kita baca, bahkan setiap saat kita sholat kita baca Al-Fatihah ini. Ya, karena banyak kita yang membaca Al-Fatihah ini nggak benar, ya, atau dengan makharijul hurufnya yang nggak benar ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, coba 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Baik. Huruf shin sedikit lagi ya, Bunda ataupun Dek Fatan ya. Shinnya sedikit lagi agak didesirkan bunyinya. Ya, tadi agak sedikit terdengar masih seperti sin, belum seperti shin. Shi, ya. Ustaz Muhammad Isfardi bisa ikuti juga, ya. Keluarkan suara merdunya ya, Ustaz ya. A'u. Kalau huruf dhammah itu mulut kita agak monyong ke depan, ya. A'u, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
Tuh, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Yang adik Fatan, yang lain juga ikuti ya. Ya, sambil memperbaiki bacaan kita. Ada baca ha. Nah, jangan kita baca seperti ha. Atau mungkin dia sudah mulai membaca dengan ha, tapi kurang pedas, ya, pedas. Masih ha, masih belum jelas ha-nya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Gimana caranya kita itu kalau lagi makan cabai pedas sekali, ya, pedas sekali. Nah, seperti itu. Ha, hi, hu, bah, ya. Ha, hi, hu, bah, ya. Rahim, ya. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. 3. Maliki yaumiddin. Nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ya, perbaikan sedikit ya, Bunda Eva. Iyanya ya gak ini ya, gak ditasdidkan ya. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 3. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil gha. Ya, gha ya. Ini sering kita dengarkan orang bacanya gha biasa, enggak dengar. Gha-nya agak sini dikit. Ghairil maghdubi 'alaihim lotnya itu tadi di ini ya. Waladdallin. 2, 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Adik-adik semuanya bisa kita
lakukan terus setiap sholat. Rasa-rasanya salah, kita perbaiki terus. Ya. Begitu pula kita dalam menghafal ayat-ayat berikutnya. Jadi 3 itu yang pertama tadi adalah talaki atau tahsinkan. Ya. Tahsin itu maksudnya adalah kita memperbaiki bacaan. Ya. Jangan kita targetkan dulu banyak hafalan. Oh, kita mau hafiz 30 juz, alhamdulillah, niat yang bagus. Tetapi tahsinnya enggak benar, ya itu akan bagus, udah keren. Akan tetapi baju kita ini enggak rapi, enggak disetrika, percuma kita pakai bajunya seperti itu. Nah, begitu pula kita dalam menghafal Al-Qur'an ya, Adik ya. Nah, hafal Al-Qur'an perlu juga kerapian, kebersihan kita dalam membacanya. Ya, itu talaqi atau tahsin. Ya, kita bacakan, kemudian kita tahsinkan baca itu. Oke. Baik kita mengajarkan pada anak-anak maupun pada saudara-saudara kita. Kemudian T yang kedua itu adalah tafahum. Ya, bagian kita yang udah bisa membaca Al-Qur'an, udah bisa membaca huruf kapital sebagainya itu, paham dulu. Ya, kita bisa memahami. Atau Al-Fatihah yang kita baca tadi, itu pemahaman kita kayak gimana? Ya, ini adik Kajol. Ya, adik Kajol sudah mulai bergabung. Adik Nabila Febriani sudah bergabung ya. Dulu makna yang kita baca. Seperti tadi kayak Adik Fatan. Assalamualaikum ya Adik Fatan ya. Assalamualaikum Ustaz Suhardi. Subhanallah aja udah keren 2 juz hafalannya ya. Tapi kita perlu tadi ya Pak Suhardi ya, kita perlu untuk memperbaiki bacanya lagi. Ya, kalau kita bisa kita serahkan pada gurunya yang bersangkutan. Ya, walaupun hafalan udah 2 juz, bagus, tapi nggak bersih bacanya, cuma ya. Nah, kemudian kedua adalah kita memberikan pahaman kepada anak kita dengan bacaan yang kita hafal. Contoh tadi surah Al-Fatihah kita baca ya, di Nabila juga ya. Al-Fatihah itu artinya apa? Isinya itu berarti tentang doa-doa ya, tentang doa-doa. Nah, kita harus memberikan dia pemahaman tentang Alhamdulillahirabbil alamin itu terlebih dahulu. Ya. Kalau udah mereka paham tentang kalimat alhamdulillah, pasti mereka akan ingat terus, ya. Ketika ada muncul alhamdulillah, pasti yang ada dalam kepalanya adalah pujian buat Allah. Seperti itu. Jadi, pemahaman itu sangat penting sekali. Oke. Nah, kemudian T yang ketiga. Yang pertama adalah talaqi atau tahsin, yang kedua adalah tafahum, memberikan pemahaman, yang ketiga adalah tikrar. Ya, tikrar itu mengulang-ulang. Ini sesuai dengan part to part, sesuai dengan target kita. Contoh ya, adik Mukarros Soprana, siapa nih? Oke, contohnya nih, kita menghafal apa namanya, Al-Mutaffifin contohnya ya. Al-Mutaffifin kita berikan dulu jedanya. Kita sanggup menghafal surah Al-Mutaffifin ini dari ayat 1 sampai 5. Ya, sampai 5 aja kita dulu. Enggak usah kita banyak-banyak dulu. Ya, kita lancarkan bacaan Al-Mutaffifin 1 sampai 5. Kemudian kita perbaiki bacaannya sampai kita udah ingat betul dengan 5 ayat tadi. Nah, setelah itu baru ditambah. Nah, itu saya mengulang surat Al-Mutaffifin 1 sampai 5 berapa kali? 5 kali atau mungkin sampai 10 kali contohnya. Itu tikrar. Nah, betul. Kita sama-sama belajar ya, Bapak Ibu ya. Mungkin anak-anak kita udah hafal tapi kitanya belum. Nah, kita coba baca surat Al-Mutaffifin. Ya. Kita ikuti bersama-sama sambil kita memperbaiki bacaan, ya. Mudah-mudahan berkah buat kita semua insyaallah. Wailul lil mutaffifin. 1 2 3. Wailil mutaffifin. Masya Allah. Alladzina idza kalu 'alan nasi
tastawfun. Udah hafal? Itu kan dalam